Rina duduk di meja makan, memandangi piring kosong di depannya. Hari itu, seperti biasa, Dimas, suaminya, baru saja pulang kerja. Keduanya tidak banyak berbicara, karena sudah terbiasa dengan rutinitas yang tidak banyak berubah. Namun, ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Rina. Selama beberapa minggu terakhir, ia merasakan ada yang berbeda dari sikap Dimas. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Malam itu, setelah makan malam, Rina memutuskan untuk merapikan tas Dimas yang tergeletak di atas meja. Tas itu selalu ia perhatikan, bukan karena ingin mengurusi barang-barangnya, tetapi lebih karena kebiasaan untuk memastikan semuanya dalam keadaan rapi. Saat ia membuka resleting tas Dimas, matanya tertumbuk pada sesuatu yang tidak biasa, sebuah slip gaji yang terlipat rapi di bagian bawah tas. Rina mengernyitkan dahi, curiga. Seharusnya slip gaji itu sudah lama dibuang atau diletakkan di tempat lain. Mengapa ini baru ditemukan sekarang? Dengan hati-hati, Rina mengambil slip gaji itu dan membukanya. Seketika mata Rina terbelalak. Angka yang tercatat pada slip gaji tersebut jauh lebih tinggi dari yang biasa ia lihat. Gaji Dimas yang biasanya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka, kali ini mencatatkan jumlah yang tak masuk akal, lebih besar dari angka yang wajar untuk seorang karyawan biasa di perusahaan tempat Dimas bekerja. Sebagai seorang istri, Rina merasa bingung dan terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah ada yang tidak ia ketahui tentang pekerjaan Dimas? Rina menyadari ada banyak pertanyaan yang muncul dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya? Apakah Dimas menerima uang tambahan yang tidak ia ceritakan padanya? Atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang tengah disembunyikan? Rina tidak tahu apa yang harus dia pikirkan. Dia selalu percaya pada Dimas, menganggap pernikahan mereka adalah hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan komunikasi terbuka. Namun malam itu, kepercayaannya mulai retak. Rina menatap slip gaji itu dengan perasaan campur aduk. Ia tahu, jika ia langsung bertanya pada Dimas, itu bisa memicu pertengkaran yang tidak diinginkan. Dimas adalah tipe pria yang tidak suka diganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu pribadi, dan Rina tidak ingin merusak kedamaian di rumah mereka. Namun, rasa penasaran dan kegelisahan mulai merasuki pikirannya. Ia tidak bisa tidur malam itu, hanya memikirkan slip gaji yang baru saja ia temukan. Beberapa kali, ia mencoba mencari alasan yang masuk akal untuk membenarkan angka besar itu. Mungkin Dimas mendapat bonus tahunan atau insentif dari tempat kerja, namun ia juga tahu, jika itu benar, Dimas pasti akan memberitahunya. Mereka selalu berbicara tentang uang dan perencanaan keuangan rumah tangga. Dan Rina merasa Dimas tidak akan menyembunyikan sesuatu yang sebesar ini. Pagi berikutnya, Rina mencoba bersikap biasa saat Dimas sarapan. Ia tidak ingin menunjukkan bahwa ada yang mengganjal dalam hatinya. Dimas, seperti biasanya, tampak ceria dan penuh perhatian, menyapa Rina dengan senyuman hangat. "Pagi, sayang. Tidur nyenyak semalam?" tanyanya, seperti tidak ada yang berubah. Rina hanya tersenyum tipis. "Pagi, Dim, tidur nyenyak." Ia berusaha menyembunyikan kekhawatiran yang menguasai dirinya. Namun, dalam hati, ia mulai merasa tidak nyaman. Ada yang salah dengan sikap Dimas yang terlalu sempurna belakangan ini. Hari itu, Dimas meninggalkan rumah lebih awal untuk pergi bekerja. Rina hanya duduk di ruang tamu, memandangi tasnya yang tergeletak di meja. Meskipun ia tahu, ia harus segera berbicara dengan Dimas mengenai slip gaji itu, ia merasa ragu. Ia takut, jika ia terlalu curiga, akan merusak hubungan mereka. Apakah ia terlalu berpikir negatif? Namun, mengabaikan perasaan ini juga terasa semakin sulit. Rina memutuskan untuk menunggu. Mungkin, jika ia menunggu lebih lama, Dimas akan membuka dirinya dan memberitahunya segala sesuatunya. Mungkin, ia hanya perlu lebih sabar dan memberi sedikit waktu. Namun, waktu terus berjalan dan keraguan semakin menguasai hati Rina. Setiap kali Dimas pulang, Rina merasa cemas, bertanya-tanya apakah ia akan menemukan lebih banyak hal yang disembunyikan. Ia mulai merasa terperangkap dalam ketidakpastian,
sementara Dimas tetap seperti biasanya, mencintai, perhatian, namun tetap ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Hari-hari berlalu, dan Rina tidak pernah berhasil menemukan kesempatan untuk bertanya langsung pada Dimas. Rasa curiga semakin menggerogoti hatinya, sementara suaminya tetap tidak berubah. Rina semakin bingung, merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Apakah ia harus mencari tahu lebih banyak? Ataukah ia harus mempercayai Dimas dan melepaskan rasa khawatir yang tidak berdasar? Satu hal yang pasti, Rina tahu bahwa kehidupan pernikahan mereka mungkin tidak seindah yang ia bayangkan. Meskipun Dimas tampak mencintainya, ada sesuatu yang sangat berbeda dari yang ia ketahui sebelumnya. Rina tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi. Ketidakpastian itu telah menyusup dalam setiap sudut rumah mereka. Dan ia tahu bahwa ia harus Rina tidak bisa lagi menahan rasa penasaran yang terus menggerogoti hatinya. Setiap kali Dimas pulang, senyumnya yang hangat dan sikapnya yang perhatian hanya membuatnya semakin bingung. Terkadang, Dimas memperlakukannya dengan lembut. Tapi ada sesuatu yang terasa janggal. Rina tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ada sisi lain dari Dimas yang tersembunyi, dan ia harus mencari tahu apa itu. Malam itu, setelah Dimas tertidur lelap, Rina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tidak bisa tidur. Pikirannya terus terjaga dengan satu pertanyaan. Siapa wanita yang ada di balik angka gaji yang mencurigakan itu? Dengan hati-hati, Rina membuka laci meja kerja Dimas, tempat ia tahu suaminya sering menyimpan barang-barang pribadi. Setelah beberapa menit mencari, tangannya akhirnya menyentuh sesuatu yang ia cari. Ponsel Dimas yang tergeletak di sana. Rina merasakan detakan jantungnya yang semakin kencang. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi ia sudah terlanjur, merasa ada yang tak beres. Tanpa berpikir panjang, ia membuka ponsel Dimas. Kode akses ponsel suaminya tidak berubah. Dimas selalu menggunakan tanggal ulang tahun mereka berdua. Rina merasa sedikit lega, meskipun kegelisahan tetap menghantuinya. Begitu layar ponsel terbuka, Rina langsung memeriksa pesan-pesan yang ada di aplikasi WhatsApp Dimas. Ia mulai scroll ke bawah, melewati percakapan-percakapan lama yang tampak biasa saja, pesan tentang pekerjaan, tanya kabar, bahkan ucapan selamat pagi dari rekan kerja. Namun, saat ia terus menggulir, matanya tertumbuk pada pesan yang berbeda, sebuah percakapan dengan seorang wanita yang bernama Sarah. Rina merasa ada yang mengganjal saat melihat nama itu. Ia tidak pernah mendengar nama Sarah sebelumnya. Pesan pertama yang membuatnya terperangah adalah yang tertulis 2 minggu lalu. Aku merindukanmu, Dim. Jangan lupa janji kita nanti malam ya, sayang. Rina merasa perutnya mual. Sarah? Siapa dia? Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rina membaca lebih lanjut percakapan itu. Setiap pesan dari Sarah terasa semakin intim, dengan kalimat-kalimat yang jelas menunjukkan kedekatan mereka. Dimas, aku ingin sekali bisa lebih dekat denganmu. Aku benci harus menunggu, tapi aku tahu kamu pasti akan datang. Pesan-pesan itu semakin jelas menunjukkan hubungan mereka lebih dari sekadar rekan kerja. Bahkan ada beberapa foto yang terlampir, meskipun tidak terlalu vulgar, namun cukup membuat Rina merasa sangat tersinggung. Rina menggigit bibirnya. Ia merasa bingung, cemas, dan marah dalam waktu yang bersamaan. Dimas, suaminya, yang selama ini ia percayai, ternyata menyimpan hubungan gelap dengan wanita ini. Ia tidak tahu apakah harus merasa sakit hati atau malah merasa kesal pada dirinya sendiri karena tidak menyadari hal ini lebih awal. Rina memutuskan untuk mencari bukti lebih banyak. Ia membuka beberapa aplikasi lain di ponsel Dimas dan menemukan beberapa percakapan lebih lanjut dengan Sarah yang tidak kalah mengejutkan. Mereka sering merencanakan untuk bertemu, dan ada juga rencana untuk menghabiskan waktu bersama di sebuah hotel. Rina merasa tidak bisa lagi menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Selama ini, Dimas tidak pernah memberitahunya tentang Sarah, meskipun mereka tinggal bersama di rumah yang sama. Setelah beberapa saat menahan perasaan, Rina akhirnya menutup ponsel Dimas dan meletakkannya kembali di meja. Ia duduk di tepi tempat tidur, memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya.
Semua yang ia baca di ponsel Dimas terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa ia bangunkan. Namun, ia tahu satu hal, ia harus menghadapinya. Rina tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Rina merasa bingung dan cemas, tapi satu perasaan kuat muncul, rasa ingin tahu yang lebih besar. Ia ingin tahu apakah Dimas benar-benar merasa menyesal, atau apakah ia hanya ingin mempertahankan kedamaian sementara. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa orang yang kita cintai ternyata memendam rahasia besar di belakang kita. Pagi harinya, Rina berusaha untuk tetap tenang. Dimas tampak seperti biasa, berangkat kerja dengan senyuman dan sapaan hangat. Tapi Rina, dengan segala kepahitan yang ia rasakan, merasa perasaan cemas itu semakin membebani dirinya. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas hanya membuatnya semakin ragu. Hari itu, ia memutuskan untuk memeriksa rekening bank mereka. Ia tahu Dimas jarang mengecek rekening pribadi mereka bersama, dan seringkali Rina yang melakukannya. Tiba-tiba saja, ia merasa ada yang aneh dengan transaksi terakhir di rekening mereka. Ada beberapa pengeluaran besar yang tidak ia kenali, yang ternyata berasal dari sebuah restoran mewah, dan sejumlah transaksi lain di hotel yang sama tempat Sarah dan Dimas sering bertemu. Setiap detail yang ia temukan semakin menunjukkan bukti bahwa Dimas benar-benar terlibat dalam hubungan gelap. Ia tidak hanya berbohong mengenai gaji yang mencurigakan, tetapi juga tentang bagaimana ia menghabiskan uang dan waktu dengan wanita itu. Rina merasa dunia seolah runtuh di sekitarnya. Sementara itu, Dimas mulai merasa ada yang berbeda. Ia menyadari bahwa Rina tidak lagi terlihat seperti biasanya. Beberapa kali, ia mencoba berbicara dengannya, tetapi Rina selalu mengalihkan pembicaraan. Dimas merasa ada jarak yang semakin besar antara mereka, meskipun ia tidak tahu penyebabnya. Rina tahu bahwa waktunya hampir tiba. Ia tidak bisa lagi terus bersembunyi dari kenyataan. Semua penyelidikan yang ia lakukan, meskipun dilakukan dengan diam-diam, akhirnya membawa pada satu kesimpulan yang tidak bisa dibantah. Dimas telah berselingkuh. Namun ia masih belum siap untuk menghadapinya langsung. Rina tahu bahwa hari itu, atau hari-hari berikutnya, ia harus memilih. Apakah ia akan menghadapi Dimas dengan bukti-bukti yang ada, atau membiarkan semuanya terus terpendam, terjebak dalam kebohongan yang semakin menyesakkan dadanya. Rina menatap kaca di depan dirinya, meresapi setiap perasaan yang kini menguasai hatinya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tetapi satu hal yang pasti, hari itu, Rina merasa jantungnya berdebar-debar lebih cepat dari biasanya. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah dunia sedang menekan dadanya dengan beban yang tak tertahankan. Dalam beberapa hari terakhir, ia telah menggali lebih dalam tentang Dimas, tentang apa yang disembunyikan suaminya dari dirinya. Dan setiap kali ia menemukan sesuatu yang baru, perasaan bingung dan marahnya semakin bertambah. Namun, kali ini berbeda. Setelah berhari-hari memeriksa pesan-pesan, transaksi, rekening, dan mencari petunjuk lebih lanjut, Rina akhirnya menemukan sesuatu yang tidak bisa ia sangkal. Sebuah foto yang diambil di restoran mewah, foto yang memperlihatkan Dimas dan Sarah bersama, tertawa bahagia seolah tidak ada yang salah. Di dalam foto itu, Dimas terlihat santai dan tersenyum dengan Sarah di sampingnya. Keduanya menikmati makan malam di meja yang elegan. Tak ada rasa bersalah yang tampak di wajah Dimas. Foto itu seolah mengukuhkan semua kecurigaan Rina. Rina menatap foto itu dengan perasaan yang campur aduk, marah, terluka, dan bingung. Foto ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal, tidak ada lagi jalan keluar. Dimas benar-benar menyembunyikan hubungan ini darinya, dan Rina merasa seolah-olah seluruh dunia yang ia bangun bersama suaminya selama ini runtuh begitu saja. Rina duduk di kursi, menatap layar ponsel yang menampilkan foto tersebut. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Tidak, kali ini ia harus tetap tenang. Ia sudah terlalu lama hidup dalam kebohongan. Ia harus menghadapinya sekarang. Ketika Dimas pulang malam itu, suasana rumah terasa berbeda. Rina tidak lagi menyambutnya dengan senyum seperti biasa. Dimas, yang tampaknya tidak menyadari perubahan sikap Rina,
masuk ke dalam rumah dan menanggalkan jaket kerjanya. Pulang lebih awal? Tanya Dimas dengan nada ringan, meski ada sedikit keheranan di wajahnya. Rina hanya mengangguk pelan, matanya tetap fokus pada ponsel di tangannya, yang kini memuat foto itu. Ia merasa bingung, tetapi ia tahu satu hal. Ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. "Dimas, kita perlu bicara," kata Rina dengan suara yang datar, namun penuh tekanan. Dimas melihat Rina, sedikit terkejut dengan nada serius yang ia dengar. "Tentang apa, sayang?" Rina menghela napas, berusaha menenangkan diri. Ia tahu ini akan menjadi percakapan yang sulit, tetapi ia harus melakukannya. "Aku menemukan sesuatu yang membuat aku sangat terkejut." Rina memegang ponselnya lebih erat, lalu tanpa ragu membuka foto itu dan memperlihatkannya pada Dimas. "Apa ini, Dim? Apa hubunganmu dengan Sarah?" Dimas terdiam sejenak, matanya berkedip-kedip, seolah mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan situasi yang tiba-tiba menjadi sangat rumit. Ia meraih foto itu dari tangan Rina dan melihatnya dengan cermat. "Rina, itu bukan seperti yang kamu pikirkan," jawab Dimas. Suaranya terdengar gugup, meskipun ia berusaha terlihat tenang. "Sarah hanya teman kerja. Kami makan bersama, karena pekerjaan itu semua. Tidak ada yang lebih dari itu." Rina memandangi Dimas dengan tatapan tajam. "Jadi kamu mengatakan bahwa ini hanya makan malam biasa? Tidak ada yang spesial? Lalu kenapa kalian terlihat begitu akrab?" Suaranya mulai meninggi, meskipun ia berusaha keras untuk menahan amarahnya. "Kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamu sering bertemu dengannya?" Dimas terlihat mulai terdesak. Ia menghindari tatapan Rina dan mulai meremas-remas tangannya. "Rina, aku tidak ingin membuatmu khawatir. Sarah itu hanya teman. Memang, kami sering bekerja bersama, tapi itu tidak berarti apa-apa." Rina merasa terdiam. Hatinya dipenuhi oleh kebingungan dan rasa sakit. "Tidak ada yang berarti apa-apa?" Tanyanya dengan nada yang hampir tak percaya. "Lalu kenapa kamu merahasiakan semuanya dariku? Kenapa kamu tidak pernah menceritakan tentang Sarah? Kenapa kamu sembunyikan foto itu dariku?" Dimas menghela napas panjang, matanya mulai terlihat sedikit kewalahan. "Aku tahu kamu pasti akan cemburu kalau aku ceritakan semua ini, Rina. Aku tidak mau membuatmu kecewa. Aku hanya ingin fokus pada kita, pada pernikahan kita." Rina merasa air mata mengalir di pipinya, meskipun ia berusaha keras untuk tidak menangis. "Dimas, kau tahu aku selalu percaya padamu. Aku tidak pernah curiga atau bertanya tentang hal-hal seperti ini. Tapi sekarang, kau malah menyembunyikan semuanya dariku. Kau mengkhianatiku dengan cara yang tidak bisa aku terima." Dimas terdiam. Rina tahu harus berkata apa. Ia tahu bahwa ia telah berada di ujung tanduk. Semua kebohongan dan rahasia yang ia sembunyikan akhirnya terungkap, dan Rina tidak bisa lagi menerima alasan-alasan yang ia buat. "Rina, aku minta maaf," kata Dimas akhirnya, suara rendah dan penuh penyesalan. "Aku benar-benar tidak bermaksud menyakitimu. Aku terlalu takut kehilanganmu, sampai aku merasa harus menyembunyikan semuanya. Aku terlalu egois untuk mengakuinya." Rina menatapnya dengan penuh kegetiran. Ia tahu Dimas merasa menyesal, tetapi rasa sakit yang ia rasakan jauh lebih dalam daripada penyesalan yang diucapkannya. "Aku tidak tahu apakah ini masih bisa diperbaiki, Dimas. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi setelah semuanya yang telah kau sembunyikan dariku." Dimas tampak bingung dan mulai mendekatkan diri pada Rina. "Rina, jangan tinggalkan aku. Aku berjanji akan berubah. Aku akan memperbaikinya." Namun, Rina menggelengkan kepalanya, menahan air matanya yang semakin deras. "Aku tidak tahu apakah aku bisa melupakan semua ini. Terlalu banyak yang telah terjadi." Diam sejenak, suasana hening meliputi mereka. Dimas masih berusaha mendekat, tetapi Rina merasa dunia seolah telah runtuh di sekitarnya. Bagaimana bisa ia melanjutkan hidup dengan orang yang sudah merusak kepercayaannya? Malam itu, Rina merasa semakin terhimpit antara keputusan yang harus diambil.
terus bertahan bersama Dimas, atau pagi itu terasa sangat berbeda bagi Rina. Setelah semalaman penuh dengan kecamuk perasaan yang tak kunjung reda, ia berusaha untuk tetap berdiri tegak. Meskipun matanya lelah, wajahnya tetap menunjukkan ketegaran yang ia rasa semakin hilang. Suasana rumah terasa dingin, jauh lebih sunyi dari biasanya, meski Dimas ada di sana. Setelah percakapan kemarin malam yang mengguncang segalanya, Rina merasa seolah dirinya dan Dimas berada di dua dunia yang berbeda. Semua yang ia percayai tentang pernikahan mereka, tentang Dimas yang selalu ia anggap sebagai pendamping hidup, kini mulai hancur berantakan. Cinta yang ia berikan kepada Dimas terasa sia-sia ketika ia mendengar pengakuannya bahwa Dimas benar-benar berselingkuh dengan Sarah. Dimas duduk di meja makan, tak dapat mengalihkan pandangannya dari Rina yang masih diam. Tatapan Rina yang kosong dan penuh kekecewaan hanya membuatnya semakin terpuruk. Sejak kemarin malam, Dimas tahu bahwa perasaannya yang seharusnya bisa ia jaga dengan baik kini telah terluka parah. Rina tidak lagi bisa melihat dirinya dengan cara yang sama. Kepercayaan yang telah hancur itu tidak akan mudah diperbaiki, dan Dimas mulai merasakan beban itu menekan dirinya. Setelah beberapa menit keheningan yang tak nyaman, Dimas akhirnya memecah kesunyian. Rina, aku tahu aku sudah menyakiti kamu dengan cara yang tidak bisa dimaafkan. Suaranya terdengar lebih lembut, penuh penyesalan. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Rina menatap Dimas tanpa berbicara. Matanya penuh dengan pertanyaan yang belum terjawab. Ia tidak tahu bagaimana harus merespons kata-kata Dimas. Kata-kata itu terasa hampa, seolah hanya pelipur lara yang tidak cukup untuk mengobati rasa sakit yang ia rasakan. Aku jatuh cinta pada Sarah, lanjut Dimas, menghindari pandangan Rina. Kata-katanya keluar perlahan, seolah sangat sulit untuk diucapkan. Aku tahu aku seharusnya tidak melakukannya. Aku tahu aku telah mengkhianati kamu, dan aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaikinya. Rina merasa perutnya mual mendengar pengakuan itu. Ia tidak menyangka bahwa Dimas akan berkata seperti itu. Dulu, ia selalu merasa yakin bahwa suaminya adalah orang yang setia dan penuh cinta. Tetapi kini, pengakuan Dimas justru memupuskan segala hal indah yang ia bangun selama ini bersama lelaki itu. Apa maksudmu dengan itu? Jatuh cinta? Tanya Rina dengan suara yang terasa berat, seolah kata-kata itu keluar dari tenggorokannya dengan paksa. Kamu bilang kamu jatuh cinta padanya. Jadi apa artinya pernikahan kita selama ini? Apakah itu hanya kebohongan, Dim? Dimas mengangkat wajahnya, menatap Rina dengan penuh penyesalan. Aku tidak pernah berniat untuk melukai kamu, Rina. Sarah membuatku merasa dihargai. Aku merasa ada sisi lain dari diriku yang ditemukan bersamanya. Tapi aku tahu, pernikahan kita masih sangat berarti bagiku. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Rina menundukkan kepalanya, menyatukan jemarinya di atas meja. Setiap kata yang keluar dari mulut Dimas terasa seperti pukulan yang lebih kuat dari sebelumnya. Rina merasa seperti telah dikhianati oleh orang yang seharusnya menjadi pelindung dan teman hidupnya. Namun, di sisi lain, ia juga merasa bingung dengan kata-kata Dimas yang mengatakan bahwa pernikahan mereka masih berarti. Dimas, Rina mulai, suaranya lebih tenang, namun penuh dengan rasa sakit yang mendalam. Kamu bilang pernikahan kita berarti bagimu, tapi apa yang membuatmu berpikir itu? Kamu bilang kamu jatuh cinta pada Sarah. Itu bukan hanya perselingkuhan fisik, tapi emosional. Kau sudah membuka hatimu untuknya, meninggalkan aku dalam kegelapan tanpa penjelasan. Apakah aku tidak cukup lagi bagimu? Dimas tidak bisa menjawab. Ia merasa tak ada alasan yang cukup kuat untuk membenarkan apa yang telah ia lakukan. Setiap penyesalannya tampak sia-sia karena rasa sakit yang ia sebabkan jauh lebih besar dari apa yang bisa ia perbaiki. Dimas merasa terjebak dalam kebohongan yang terus berkembang. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan lagi, Dim. Lanjut Rina dengan nada lebih lembut. Aku tidak tahu bagaimana cara untuk mempercayaimu lagi. Bagaimana aku bisa percaya pada seseorang yang sudah mengkhianatiku dengan cara seperti ini? Dimas merasakan hatinya terkoyak.
Ia tahu ini bukan saatnya untuk membela diri, karena semuanya sudah terlanjur terjadi. Rina, aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku sudah menghancurkan kepercayaanmu, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku perbaiki dengan cepat. Tapi, aku ingin kita mencoba. Aku ingin kita kembali, seperti dulu. Rina merasa begitu lelah mendengar kata-kata itu. Dimas memang mengatakan semua yang seharusnya ia katakan, tetapi itu tak mengubah apapun. Semua penyesalan yang diungkapkan tidak dapat menghapus rasa sakit yang ia rasakan. Rina merasa seperti telah kehilangan dirinya sendiri dalam hubungan ini. Ia merasa seolah ia telah memberikan seluruh dirinya untuk seseorang yang ternyata tidak sepenuhnya ada untuknya. Apa yang akan kita lakukan, Rina? Tanya Dimas, suara penuh harap. Aku ingin kita memperbaiki ini. Aku akan melakukan apapun untuk membuktikan bahwa aku masih ingin bersamamu. Rina menatap Dimas dengan mata yang penuh kelelahan. Aku tidak tahu, Dim. Aku tidak tahu apakah aku bisa mempercayaimu lagi. Semua yang kita bangun selama ini, apakah itu hanya sebuah ilusi? Apakah semua itu hanya mimpi buruk yang harus aku lupakan? Dimas tidak dapat menjawab. Ia tahu bahwa Rina tidak hanya membutuhkan kata-kata, dia membutuhkan bukti. Namun, seberapa banyak pun ia berusaha, ia tahu bahwa kepercayaan itu sangat sulit untuk dibangun kembali setelah dihancurkan. Jika kamu benar-benar menyesal, Dimas, kata Rina dengan tegas, buktikan dengan tindakanmu. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih bisa menunggu untuk itu. Dimas menunduk, menatap tangan yang gemetar, dan merasa seluruh dunia yang ia kenal mulai terbalik. Ia tahu, kali ini mungkin tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Namun, Rina sudah membuat keputusan yang jelas. Pernikahan mereka, jika masih ada kesempatan, Rina berjalan perlahan di sepanjang trotoar yang lengang. Setiap langkahnya terasa begitu berat. Hatinya seolah terpecah dalam dua bagian yang saling berlawanan, antara rasa marah, terluka, dan keinginan untuk mencari kedamaian. Keputusan besar kini menantinya, namun ia merasa terjebak dalam kebingungannya. Apakah ia harus bertahan dalam pernikahan yang telah dipenuhi kebohongan, ataukah sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya dan mencari kebahagiaan yang lebih layak untuk dirinya? Sejak pengakuan Dimas, Rina merasa hidupnya seperti berada di persimpangan, jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dimas sudah mengakui kesalahannya, berjanji akan berubah, tetapi Rina tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup. Kepercayaan yang telah hancur begitu dalam sulit untuk diperbaiki, dan rasa sakit yang ia rasakan begitu besar. Namun, apakah itu berarti pernikahan mereka harus berakhir begitu saja? Hari itu, Rina memutuskan untuk mencari jawaban. Ia tahu, untuk bisa membuat keputusan besar, ia perlu waktu untuk merenung, untuk mencari dukungan dari orang-orang yang ia percayai. Salah satu orang yang selalu ada untuknya adalah Liza, sahabatnya yang sudah lama mengenalnya. Liza adalah sosok yang selalu mendengarkan dan memberikan nasihat bijak tanpa menghakimi. Rina tahu, hanya Liza yang bisa memberikan perspektif yang ia butuhkan untuk melewati masa-masa sulit ini. Setelah beberapa detik berdiri, Rina akhirnya mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Liza. Tidak lama kemudian, suara Liza terdengar di ujung telepon. Rina, kamu baik-baik saja. Aku dengar dari pesanmu kalau kamu butuh bicara. Ada apa? Tanya Liza dengan suara penuh perhatian. Rina menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Liza, aku benar-benar bingung. Dimas mengaku telah berselingkuh dengan Sarah. Aku tahu dia menyesal, tapi aku merasa seperti aku sudah dikhianati terlalu dalam. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Apakah aku harus bertahan atau meninggalkan semuanya? Liza terdiam beberapa saat, seolah mencerna kata-kata Rina. Kemudian, dengan lembut, Liza berkata, Rina, ini bukan keputusan yang mudah, dan aku tahu betapa besar luka yang kamu rasakan. Tapi yang terpenting adalah, kamu harus mendengarkan dirimu sendiri. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang akan membuatmu merasa lebih baik?
Kamu punya hak untuk memilih kebahagiaanmu. Rina menundukkan kepalanya, menatap tanah dengan pandangan kosong. Liza selalu tahu apa yang harus dikatakan, dan kata-katanya selalu memberi rasa tenang meskipun dalam situasi yang sulit. Aku merasa terjebak, Liza. Aku masih mencintai Dimas, tapi aku juga merasa sakit yang luar biasa. Aku takut jika aku memaafkannya, aku akan terus dihantui oleh rasa tidak percaya. Liza menghela napas di ujung telepon, kemudian melanjutkan, "Kamu benar untuk merasa seperti itu, Rina. Kepercayaan itu sesuatu yang sulit untuk dibangun kembali setelah dihancurkan. Tapi kamu juga harus berpikir, apakah kamu ingin terus hidup dengan rasa sakit ini, ataukah kamu ingin memberi dirimu kesempatan untuk sembuh? Kalau kamu memutuskan untuk bertahan, pastikan itu adalah keputusan yang kamu buat untuk dirimu sendiri, bukan karena merasa terpaksa atau takut kehilangan Dimas." Rina menutup matanya sejenak, mencerna kata-kata Liza. Ia merasa sedikit lebih ringan, meskipun perasaannya masih bingung dan penuh pertanyaan. "Aku butuh waktu, Liza. Aku hanya ingin berpikir dengan jernih. Aku perlu tahu apa yang benar-benar aku inginkan." Liza mengangguk, meskipun tidak terlihat oleh Rina. "Aku mengerti, Rina. Ambil waktu untuk dirimu sendiri. Jangan terburu-buru membuat keputusan. Aku akan selalu ada untukmu, kapanpun kamu butuh." Rina merasakan kehangatan dalam kata-kata sahabatnya itu, seolah beban di pundaknya sedikit lebih ringan. Ia merasa tidak sendirian dalam perjalanannya untuk mencari jawaban. Mungkin, untuk sementara waktu, yang terbaik adalah memberi dirinya ruang untuk berpikir, merenung, dan merasakan apa yang benar-benar ia inginkan. Malam itu, Rina memutuskan untuk pergi berjalan-jalan sendiri di taman dekat rumahnya. Ia butuh ketenangan, jauh dari rumah yang penuh dengan ketegangan. Dimas semakin gelisah akhir-akhir ini, menunggu keputusan Rina. Ia sudah beberapa kali bertanya apakah Rina telah memikirkan semuanya dan apa yang akan terjadi dengan pernikahan mereka. Namun Rina tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Rasa sakit itu terlalu besar, dan dia masih tidak tahu apakah dia bisa melanjutkan hidup bersama seseorang yang telah mengkhianatinya. Selama berjalan-jalan di taman yang sunyi, Rina melihat anak-anak kecil bermain bola. Beberapa pasangan duduk berdekatan di bangku taman, dan udara malam yang tenang membuatnya sedikit lebih damai. Rina duduk di sebuah bangku dan menatap bintang-bintang di langit, mencoba untuk mengosongkan pikirannya dari segala kerumitan yang ada. "Apa yang benar-benar aku inginkan?" Gumamnya pelan pada dirinya sendiri. "Apakah aku bisa hidup dengan Dimas lagi setelah semuanya yang terjadi? Atau apakah aku lebih baik sendiri, bebas dari rasa sakit dan kebohongan?" Pikirannya berputar-putar, namun satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Rina tahu bahwa apa yang ia pilih nanti harus datang dari dirinya sendiri. Ia harus bisa berdamai dengan keputusan tersebut, karena apapun yang terjadi, itu akan menjadi keputusan yang menentukan masa depannya. Saat pulang ke rumah, Dimas masih ada di sana, menunggu dengan cemas. Rina menatapnya sejenak, namun ia tidak berkata apa-apa. Dimas hanya bisa menunggu, berharap bahwa Rina akan memberi jawaban. Namun, Rina tahu bahwa ia butuh lebih banyak waktu untuk menemukan dirinya kembali. Keputusan ini, akhirnya, bukan hanya tentang Dimas, tapi tentang siapa Rina. Hari itu, Rina merasa ada sebuah tekad yang kuat mengalir dalam dirinya. Setelah berhari-hari merenung dan berusaha memutuskan langkah apa yang harus diambil, ia akhirnya memutuskan untuk menghadapi Sarah secara langsung. Selama ini, ia hanya berfokus pada Dimas, mengira bahwa dia adalah orang yang paling bertanggung jawab atas perasaan terluka yang ia rasakan. Namun, Rina mulai sadar bahwa Sarah, wanita yang terlibat dalam perselingkuhan ini, juga memiliki peran besar dalam semua yang terjadi. Ia tahu bahwa berbicara langsung dengan Sarah akan memberi pencerahan baru, setidaknya untuk dirinya sendiri. Bagaimanapun, Rina merasa berhak mendapatkan pemahaman lebih tentang situasi ini. Apakah Sarah benar-benar mengetahui bagaimana dampak dari perbuatannya? Apakah dia merasa bersalah? Atau seperti Dimas? Apakah dia hanya melihat ini sebagai sesuatu yang sementara dan tidak begitu penting?
Rina menghubungi Sarah lewat pesan singkat, meminta untuk bertemu di sebuah kafe yang sepi di pinggiran kota. Ia memilih tempat ini agar bisa berbicara dengan lebih tenang tanpa gangguan. Sarah, meskipun terlihat ragu, akhirnya menyetujui untuk bertemu. Ketika Rina tiba di kafe, Sarah sudah duduk di meja pojok, tampak lebih muda dan lebih rapuh dari yang Rina bayangkan. Meskipun Dimas sering berbicara tentang Sarah, ia tidak pernah memberi gambaran yang jelas tentang siapa wanita ini. Namun, kini di hadapannya, Sarah tampak seperti seseorang yang penuh penyesalan, jauh berbeda dari sosok yang Rina bayangkan sebagai penghancur rumah tangga mereka. Rina duduk di hadapan Sarah dengan tatapan yang tegas. "Terima kasih sudah datang," kata Rina. Suaranya datar namun penuh dengan ketegasan. "Aku pikir sudah saatnya kita bicara." Sarah mengangguk perlahan, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku tahu ini tidak mudah untukmu, Rina. Dan aku juga tidak tahu harus mulai dari mana." Rina menarik napas panjang. "Kamu tahu, aku merasa sangat terkhianati. Selama ini, aku hanya menganggap Dimas sebagai orang yang paling penting dalam hidupku. Tapi ternyata ada hal yang terjadi di belakang punggungku yang tidak pernah aku ketahui." Sarah menggelengkan kepala. "Aku tidak ingin menyakiti kamu, Rina. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa menjelaskan ini, tapi aku merasa terjebak dalam semuanya. Dimas, dia datang kepadaku dengan segala perhatian dan perasaan yang aku rasa aku butuhkan. Aku tahu itu salah, aku tahu itu mengkhianati kepercayaanmu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku merasa dia juga memberi harapan pada aku, meskipun dia sudah berkeluarga." Rina menatap Sarah dengan penuh perhatian. "Jadi kamu juga merasa terjebak?" tanyanya, mencoba menelaah perasaan yang diungkapkan oleh Sarah. "Kamu merasa Dimas memberi harapan padamu dan kamu tidak bisa keluar dari situasi ini?" Sarah menundukkan wajahnya, menahan air mata yang sudah terjatuh di pelupuk matanya. "Aku jatuh cinta padanya, Rina. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tidak seharusnya melakukannya. Tapi, setiap kali aku melihat Dimas, aku merasa dia memberi sesuatu yang aku butuhkan, sesuatu yang tidak aku dapatkan dalam hidupku." Rina merasa campur aduk. Ia tidak tahu apakah harus merasa marah atau kasihan pada Sarah. Di satu sisi, rasa sakit yang ia rasakan begitu mendalam, namun di sisi lain, ada sedikit empati yang tumbuh dalam dirinya terhadap wanita yang juga merasa terjebak dalam permainan ini. "Apakah kamu tahu, Sarah?" Suara Rina menjadi lebih lembut, "bahwa apa yang kamu lakukan itu menghancurkan lebih dari sekadar hubungan kami. Ini juga tentang diri kita sendiri, tentang harga diri dan kepercayaan yang hilang begitu saja." Sarah mengangguk, terisak pelan. Aku tahu dan aku merasa sangat bersalah. Aku tidak pernah bermaksud untuk menjadi perusak hubunganmu dengan Dimas. Aku hanya merasa dia memberi aku perhatian yang aku tidak dapatkan di tempat lain. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa sampai sejauh ini." Rina terdiam sejenak, mencerna semua yang dikatakan oleh Sarah. Perasaan marah yang semula membara, di dalam dirinya mulai sedikit mereda. Sarah memang salah, tetapi ternyata dia pun terjebak dalam permainan yang lebih besar, permainan antara dua orang yang salah. Rina memandang wanita itu dengan penuh pertimbangan. "Jadi, kamu merasa bersalah?" tanya Rina, memastikan bahwa Sarah benar-benar memahami dampak dari perbuatannya. Sarah mengangguk lagi, matanya penuh penyesalan. "Sangat bersalah. Aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Aku tidak bisa membalikkan semuanya. Aku hanya bisa meminta maaf." Rina menghela napas dalam-dalam. Selama beberapa saat, ia hanya terdiam, merenung tentang apa yang baru saja ia dengar. Dalam hatinya, ada banyak pertanyaan yang masih belum terjawab. Mengapa Dimas merasa perlu berselingkuh? Mengapa Sarah, yang seharusnya tahu bahwa ini salah, tetap melanjutkan hubungan ini? Namun, satu hal yang pasti, percakapan ini memberinya pandangan baru. Sarah bukanlah monster yang ingin menghancurkan hidupnya, meskipun perbuatannya sangat mengkhianati Rina. Sarah adalah seorang wanita yang juga terseret dalam hubungan ini.
yang mencoba mencari sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dan dia menyadari kesalahannya. Rina menatap Sarah dengan tatapan yang tegas. Aku rasa kamu sudah cukup mengerti tentang apa yang telah kamu lakukan, dan aku harap kamu bisa belajar dari semuanya ini. Tapi aku juga ingin kamu tahu, aku bukan siapa-siapa untuk memaafkanmu. Itu adalah hak Dimas, bukan hakku. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa apa yang terjadi ini akan tetap menjadi kenangan yang sulit untuk dilupakan. Sarah mengangguk, air matanya semakin deras mengalir. Aku tidak akan melupakan ini, Rina. Aku akan belajar dari kesalahanku. Rina berdiri dan meraih tas tangan di sebelahnya. Terima kasih sudah datang dan berbicara dengan jujur, katanya suaranya penuh ketegasan. Ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi setidaknya aku tahu apa yang kamu rasakan. Dengan satu kali pandangan terakhir, Rina berbalik dan berjalan keluar dari kafe. Langkahnya terasa lebih ringan, meskipun hatinya masih penuh dengan keraguan, dan kesedihan. Namun, ia tahu satu hal. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang terjadi, dan itu memberinya sedikit lebih banyak kekuatan untuk menghadapi apa yang harus datang selanjutnya. Dimas menunggu di rumah, tak tahu apa yang baru saja terjadi, namun Rina tahu bahwa ia harus melangkah maju. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Sarah semakin menguatkan keputusan yang telah berputar-putar dalam benak Rina. Meskipun pertemuan itu memberi sedikit pemahaman tentang situasi yang terjadi, itu tidak mengubah kenyataan pahit yang harus dihadapinya. Rina merasa bahwa rasa percaya yang telah dihancurkan begitu dalam tidak mungkin bisa kembali seperti semula. Dimas mungkin menyesali perbuatannya, namun rasa sakit yang ia rasakan terlalu besar untuk bisa dimaafkan begitu saja. Hari itu Rina memutuskan untuk berbicara dengan Dimas. Setelah berminggu-minggu berusaha untuk mencari jawaban, dia akhirnya tahu dengan pasti apa yang harus dia lakukan. Keputusan yang sulit, tetapi sudah tidak ada jalan lain. Dimas, seperti biasa, menunggu di ruang tamu, matanya penuh dengan harap. Setiap kali Rina pulang ke rumah, ada ketegangan yang semakin terasa. Dimas merasa cemas, seolah dia sudah tahu apa yang akan terjadi, namun tetap berharap untuk mendapat kesempatan kedua. Rina masuk ke dalam rumah dan menatapnya sejenak. Dimas sudah menunggunya di kursi favoritnya. Wajahnya penuh dengan penyesalan. Rina, kata Dimas dengan suara berat. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah menghancurkan semuanya, tapi aku janji aku akan berubah. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku ingin kita memperbaiki ini, bersama-sama. Rina menghela napas panjang, mencoba untuk menenangkan diri. Ia tahu bahwa Dimas akan selalu meminta kesempatan, berjanji untuk berubah, tapi dia sudah tidak bisa lagi mempercayai kata-katanya. Semua janji-janji itu terasa kosong baginya. Dimas, kata Rina dengan suara lembut namun tegas, aku sudah memberikan segala yang aku bisa dalam pernikahan ini. Aku sudah mencoba untuk mengerti, untuk memaafkan, tapi ada batas yang tidak bisa aku lewati. Rasa sakit yang aku rasakan sekarang terlalu dalam. Cinta yang aku punya untukmu sudah dikhianati. Aku tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Dimas terdiam, wajahnya seketika pucat. Rina, jangan tinggalkan aku. Aku tahu aku salah. Aku benar-benar menyesal. Aku akan berjuang untuk kita. Aku akan berubah. Tolong beri aku kesempatan. Rina menatapnya dengan tatapan kosong. Matanya penuh dengan ketegasan. Dimas, aku sudah memberi banyak kesempatan. Aku sudah berusaha memahami, mencoba menyembuhkan luka-luka ini, tetapi aku tidak bisa lagi. Aku sudah tidak bisa mempercayai kata-katamu. Perasaan ini sudah tidak sama lagi. Kamu tidak bisa mengubah kenyataan itu. Dimas terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Ia mencoba untuk mendekati Rina, namun Rina mundur sedikit, menjaga jarak di antara mereka. Aku tidak bisa hidup dengan perasaan seperti ini, Dimas. Aku membutuhkan ruang, dan aku tahu ini adalah keputusan yang sulit. Tapi aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Aku sudah terlalu terluka. Rina merasakan hatinya hancur, namun entah mengapa, ada rasa lega yang mengalir di dalam dirinya.
Keputusan ini, meskipun sangat sulit, adalah keputusan yang paling benar untuknya. Ia tidak bisa terus hidup dengan perasaan terperangkap dalam kebohongan dan rasa sakit. Dimas mungkin merasa bahwa dia bisa berubah, tetapi Rina tahu bahwa untuk dirinya sendiri, ia harus melangkah maju. "Rina, tolong, jangan tinggalkan aku." Suara Dimas serak, penuh dengan air mata yang tertahan. Rina menatapnya untuk terakhir kali, matanya penuh dengan kepedihan, namun juga penuh dengan keyakinan. "Aku tidak bisa, Dimas. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayang-bayang kebohongan ini. Aku butuh hidup yang lebih baik untuk diriku sendiri. Aku butuh untuk berdamai dengan diriku sendiri. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang aku dan apa yang aku butuhkan dalam hidupku." Dengan langkah mantap, Rina berbalik dan berjalan menuju pintu. Dimas tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya duduk di sana, terisak, menyesali segala yang telah ia lakukan. Saat Rina melangkah keluar dari rumah mereka, ia merasa ada bagian dari dirinya yang meninggalkan kenangan itu, dan ada bagian lain yang tumbuh lebih kuat, lebih mandiri. Keputusan itu memang sulit, tetapi Rina tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk menyembuhkan dirinya. Perasaan marah dan sakit hati yang sebelumnya menguasai dirinya kini mulai memudar, digantikan dengan rasa ketenangan yang baru. Ia tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah, tetapi setidaknya ia tidak lagi terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan. 2 minggu setelah perpisahan itu, Rina memutuskan untuk memulai kehidupannya yang baru. Dia menyewa sebuah apartemen kecil yang sederhana namun nyaman, di tempat yang jauh dari rumah lamanya bersama Dimas. Ia merasa bebas dari rasa sakit dan kebohongan yang selama ini menahan langkahnya. Dalam beberapa minggu berikutnya, Rina mulai kembali menemukan kebahagiaannya. Ia bekerja lebih keras, berfokus pada karier, dan impian-impian yang selama ini tertunda. Ia mulai keluar dengan teman-teman, tertawa, dan menikmati hidupnya tanpa beban. Kepercayaan diri yang semula hilang kini kembali tumbuh, pelan namun pasti. Sementara itu, Dimas terus mencoba untuk memperbaiki kesalahannya, namun ia sadar bahwa Rina telah membuat keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Ia berusaha untuk menghubungi Rina, berulang kali meminta maaf, dan berharap bisa memperbaiki hubungan mereka, tetapi Rina sudah mantap dengan pilihannya. Sarah, setelah berpisah dengan Dimas, juga memilih untuk melanjutkan hidupnya. Meskipun hatinya masih terluka, ia menyadari bahwa hubungan dengan Dimas tidak sehat untuk keduanya. Dia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri, untuk mencari kebahagiaan dan kedamaian tanpa terlibat dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan. Rina, yang kini semakin kuat, tidak lagi melihat ke belakang. Ia tahu bahwa hidupnya harus berjalan maju, dan keputusan yang ia buat adalah bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan keyakinan baru, ia tahu bahwa masa depannya terbuka lebar, penuh dengan kemungkinan dan peluang yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan akhir Rina untuk berpisah bukan hanya tentang melepaskan Dimas, tetapi juga tentang menemukan kembali dirinya sendiri. Ia tidak hanya meninggalkan seorang suami yang telah mengkhianatinya, tetapi juga meninggalkan ketakutannya untuk mengambil langkah besar dalam hidupnya. Kini, ia siap untuk menjalani hidup yang lebih baik, lebih bahagia, dan lebih mandiri. Keputusan